Halo semuanya, perkenalkan, saya Maria Selviana Yunita Teto. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandira. Kali ini saya akan membahas mengenai inovasi media pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung dengan bantuan GeoGebra. Di sini GeoGebra yang digunakan adalah GeoGebra Classic 6. Ya, ini merupakan tampilan dari GeoGebra Classic 6. Di sini kita akan menggambar bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama, kita akan menggambar bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Pertama-tama kita akan memunculkan area grafik 3 dimensi dengan cara klik pada pojok kanan atas pada garis strap datar 3. Lalu kita centang untuk 3D grafiknya. Ya, akan muncul seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk tampilannya. Yang berikut kita akan membuat 2 slider. Kita klik slider. Yang pertama, slider untuk jari-jari kita beri nama R kecil. Untuk intervalnya min 0, maksnya 10, dan untuk incrementnya 0,1. Lalu kita klik OK. Lalu untuk slider yang kedua, klik sembarang titik. Kita beri nama P kecil atau tinggi tabung. Untuk minnya kita sesuaikan dengan ukuran yang tadi, minnya 0 dan maksnya 10. Incrementnya 0,1. Lalu kita klik OK. Kita bisa merapikan slider ini, tetapi terlebih dahulu kita harus klik move sehingga tidak menimbulkan kekacauan pada daerah grafik 2 dimensi ini. Lalu kita bisa pindahkan. Lalu yang berikut kita akan memasukkan 3 titik, nilai 3 titik, yaitu yang pertama titik A, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Lalu kita enter. Titik B, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya tinggi tabung atau P. Kita enter. Lalu titik yang ketiga, titik C. Jari-jari, itu R kecil, 0,0. Lalu kita enter. Lalu langkah berikutnya, kita klik pada daerah 3 dimensi, grafik 3 dimensi. Lalu kita pilih silinder. Lalu kita klik pada titik A dan titik B pada 3 dimensi. Lalu akan diminta radiusnya. Seperti pada penamaan awal, kita beri nama R kecil untuk jari-jari. Kita klik OK. maka akan muncul
tampilan seperti ini. Kita bisa mengubah slidernya. Untuk jari-jari kita bisa memperbesar dan kita lihat perubahannya. Lalu untuk tinggi kita bisa merubah dan kita lihat perubahan pada tampilan. Lalu yang berikut, kita bisa menghilangkan beberapa elemen yang tidak kita gunakan lagi, seperti sumbu ini, dengan cara klik kanan pada sumbu, lalu kita klik Show X, lalu kita klik untuk alasnya Show Blend, maka akan tersisa bangun ruang tabung ini. Lalu yang berikut kita akan memberi nama untuk titik-titik ini dengan cara kita klik segmen untuk titik A ke titik C dan titik A ke titik B. Untuk titik A ke C kita akan beri nama yaitu R atau jari-jari tabung, dengan cara kita memunculkan labelnya dengan cara kita klik kanan pada segmen AC, lalu kita klik Show Label, maka akan muncul huruf F untuk label segmen AC. Lalu kita bisa merubah namanya dengan cara klik kanan pada F, lalu kita klik rename. Kita ganti untuk R atau jari-jari pada tabung. Kita klik OK. Lalu untuk segmen A ke B, kita juga bisa melakukan hal yang sama, klik kanan pada segmen A, B, lalu kita klik Show Label. Di sini kita akan ubah untuk labelnya, kita rename menjadi T atau tinggi tabung. Oke. Ini untuk tampilannya. Kita juga bisa merubah warna dengan cara kita klik pada objek yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin merubah warna dari tutup tabung dan alas tabung. Saya tinggal klik kanan pada tutup atas tabung, lalu pilih Settings, lalu kita klik Color. Misalkan saya ingin mewarnainya dengan warna hijau, tinggal klik warna hijau. Lalu selanjutnya untuk alas tabung, saya tinggal klik pada alas tabung, klik kanan pada alas tabung, lalu kita pilih Setting, dan kita pilih Color, dan kita ubah menjadi warna hijau. Oh, ternyata yang diklik bukan alasnya tetapi selimutnya. Kita bisa merubah, kita klik pada alas dan kita klik kanan untuk settingnya, color, kita klik warna hijau. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini semuanya berwarna hijau. Lalu yang berikut, jika kita ingin mengetahui volume dari bangun ruang ini, dari tabung ini, kita bisa klik pada volume, lalu kita klik pada bangun ruang ini,
tabung, maka akan muncul volume dari tabung ini. Lalu yang berikut, jika kita ingin menggerakkan bangun ruang tabung ini, kita bisa klik pada Rotate 3D Graphic View, kita klik pada bangun, ya, akan bergerak dengan sendirinya. Baik, sekian untuk menggambar tabung. Selanjutnya kita akan menggambar bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Untuk kerucut, langkah-langkahnya masih sama dengan tabung. Kita akan input 2 slider. Gunakan 2 slider. Slider kita bisa klik pada daerah 2 dimensi. Kita pilih slider, klik sembarang titik. Slider yang pertama untuk jari-jari kita namakan R kecil. Untuk intervalnya, misalkan kita minnya kita taruh 0, dan untuk maxnya kita taruh 10, dan untuk incrementnya kita taruh 0,1. Klik OK. Lalu yang berikut, slider untuk tinggi kerucut, kita rubah namanya menjadi T kecil, dan untuk minnya 0, dan untuk maxnya 10, dan untuk incrementnya 0,1. Klik OK. Kita bisa sesuaikan tempatnya, jangan lupa klik move. Baik, setelah itu kita akan menginput 3 titik. Yang pertama titik A, itu 0,0,0. Lalu yang kedua titik B, 0,0, tinggi kerucut atau T. Lalu yang ketiga titik C, jari-jari, 0,0. Nah, setelah itu kita beralih ke daerah grafik 3 dimensinya, kita klik, lalu kita pilih cone, lalu kita klik pada titik A dan titik B, maka akan muncul radius. Radius atau jari-jari kita beri nama seperti yang tadi, R kecil untuk jari-jari. Klik OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengatur atau memainkan slidernya. Dengan jari-jari akan selalu membesar sesuai pada tampilan, dan untuk tingginya akan bergerak naik sesuai yang kita gerakkan pada slider. Ya, selanjutnya agar kita dapat melihat gambar kerucutnya secara tersendiri, kita bisa menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu seperti sumbunya dengan cara klik kanan, lalu kita klik show axis, lalu kita klik kanan dan klik show plane, maka tersisa gambar kerucutnya. Lalu sekarang kita akan menamai titik ini
untuk jari-jari dan tinggi kerucut. Dengan cara kita klik segmen, kita klik titik A ke titik C, lalu titik A ke titik B. Di sini kita akan mengubah namanya seperti cara yang tadi. Kita akan klik kanan pada segmen, lalu kita klik show label. Selanjutnya juga kita klik kanan pada segmen, lalu kita klik show label, lalu kita klik kanan pada labelnya. Kita bisa rename. Ini adalah tinggi dari kerucut, dan ini adalah R atau jari-jari kerucut. Baik, sudah berubah di sini. Dan untuk warnanya kita bisa mengaturnya. Misalkan untuk alasnya kita bisa klik kanan, settings, color. Dan misalkan kita mau mewarnai dengan ungu. Oke, lalu untuk selimutnya kita klik kanan, lalu kita pilih settings and color, kita pilih biru. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan, untuk mengetahui volume dari kerucut, kita pilih volume, lalu klik pada bangun ruang kerucut. Maka akan muncul volumenya. Lalu untuk menggerakkannya kita pilih rotate 3D graphic view. Kita klik. Baik, seperti ini untuk gambar kerucutnya. Kita sekarang akan berlanjut pada cara menggambar bola. Nah, untuk bola kita hanya memerlukan satu slider untuk jari-jarinya. Kita klik pada sembarang titik, lalu kita masukkan nama slidernya untuk R atau jari-jari, lalu untuk interval min 0, dan untuk maksimumnya 10, untuk incrementnya 0,1, lalu kita klik OK. Lalu yang berikut kita menginput titik-titiknya. Yang pertama A, itu 0,0,0, untuk titik B nya 0,0, R atau jari-jari, lalu untuk titik C nya R,0,0. Lalu yang berikut kita beralih ke grafik 3 dimensinya. Kita klik pada daerah 3 dimensinya, satu tipe dimensi, lalu kita klik sphere, center, and point. Lalu kita klik pada titik A dan titik B. Maka akan muncul gambar bangun ruang bola seperti ini. Kita dapat mainkan slidernya untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu kita dapat menghilangkan
contohnya dengan klik kanan show access dan klik kanan untuk show play. Tersisa gambar bangun ruang sisi lengkung bola. Lalu kita akan terlebih dahulu memberi nama untuk segmennya dengan cara klik segmen untuk titik A ke titik C dan dari titik A ke titik B. Kita akan mengubah namanya dengan cara klik kanan pada segmennya, show label, lalu kita klik untuk rename R atau jari-jari. Di sini juga R atau jari-jari. Lalu yang berikut, jika kita ingin merubah warna, masih sama seperti cara yang tadi, klik kanan pada bola, lalu settings, lalu klik color. Misalkan kita pilih orange untuk warnanya. Maka akan menjadi seperti ini. Sekarang kita akan mengetahui volume bola dengan cara kita klik volume dan klik pada bola. Maka akan muncul volume dari bola yaitu 24,43. Lalu yang berikut kita akan menggerakkan bola dengan cara klik pada rotate 3D graphic view. Baik, sekian untuk bola. Maka dengan begitu kita sudah menggambarkan 3 bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan board. Semoga teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara menggambar bangun ruang sisi lengkung yang sudah dipaparkan tadi. Baik teman-teman, seperti pada video yang telah kita lihat barusan, kita telah mengamati bagaimana menggambar bangun ruang sisi lengkung dengan bantuan software GeoGebra. Lalu, untuk pembelajarannya, siswa juga diharapkan untuk dapat menyebutkan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang sisi lengkung tadi. Nah, oleh karena itu, di sini kita menggunakan pendekatan saintifik kurikulum 2013 dengan adanya 5 tahap. Tahap yang pertama atau tahap observing atau tahap mengamati. Seperti tadi kita sudah melewati tahap mengamati cara atau tutorial menggambar bangun ruang sisi lengkung tadi pada menggunakan bantuan GeoGebra klasik 6. Lalu tahap yang kedua, questioning atau menanya. Dalam proses pengamatan, kita dapat melihat, lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang hendak kita tanyakan
atau kita merasa kebingungan atau bagaimana cara untuk menggambar atau mendapatkan hasil seperti itu. Lalu yang berikut ada tahap experimenting atau mengumpulkan informasi atau tahap eksperimen. Lalu yang berikut ada associating atau mengasosiasikan atau mengolah informasi. Lalu yang berikut ada tahap networking, membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Nah, tadi kita sudah sama-sama melewati tahap mengamati, yaitu kita mengamati bagaimana cara menggambar bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola, menggunakan bantuan software GeoGebra, terkhususnya GeoGebra Classic 6. Lalu setelah itu ada kegiatan menanya. Jadi dari hasil pengamatan yang kita lihat, pengamatan kita terhadap cara-cara dalam menggambar pada aplikasi GeoGebra, pastinya kita merasa ada sesuatu yang ingin kita konfirmasi atau tanyakan. Dan ini termasuk dalam proses menanya dengan pertanyaan yang terkait dengan gambar bangun ruang sisi lengkung yang sudah dipaparkan atau dibuat pada aplikasi GeoGebra tadi. Lalu yang berikut ada kegiatan mengumpulkan informasi. Jadi siswa diarahkan setelah mengamati, lalu ada pertanyaan, siswa diarahkan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik itu dari buku bacaan, atau dari guru, atau dari teman sebaya, maupun dari media sosial atau internet, tentang permasalahan dalam hal materi yang dipelajari, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Lalu yang berikut, siswa diarahkan untuk mengolah informasi. Jadi dari informasi yang sudah didapatkan tadi melalui buku, melalui guru, melalui teman sebaya, maupun melalui internet, siswa diarahkan untuk mengolah informasi yang didapatkan tadi dengan memperhatikan gambar bangun ruang sisi lengkung yang sudah dibuat pada software GeoGebra tadi. Setelah itu, ia dapat bernalar untuk mendeskripsikan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada bangun ruang sisi lengkung tadi, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Lalu yang berikut, setelah melewati semua tahap tadi, siswa diarahkan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang dia dapat selama proses langkah-langkah tadi, dari kegiatan mengamati, menanya, lalu mencari informasi atau menggali informasi, lalu mengolah informasi tersebut, dan terakhir, siswa diharapkan untuk dapat mengkomunikasikan. Artinya dia dapat merangkum semua yang telah dia dapatkan, lalu ia menyimpulkan dengan hasil temuan-temuannya tentang bangun ruang sisi lengkung. Baik, itulah model inovasi dari media pembelajaran matematika materi bangun ruang sisi lengkung dengan bantuan GeoGebra Classic 6 dengan menggunakan pendekatan saintifik kurikulum 2013. Dengan adanya 5 tahap ini yang mampu mengarahkan siswa dalam memahami suatu materi, terkhususnya
materi yang dijelaskan tadi, yaitu materi bangun ruang sisi lengkung dengan bantuan GeoGebra. Sekian dari presentasi saya, kiranya dapat berguna bagi siapapun yang menyaksikan. Sekian dan terima kasih, salam sehat selalu.